Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di sekolah minggu online kita bersama dengan Kak Lucy. Dan Kak Lucy di sini tidak sendiri, ditemani oleh Kak Noval, Kak Radit, Bu Oi, dan Pak Beni. Nah, sudah kenal semua ya tentunya? Baik, pada pagi ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau naikkan pujian, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi lagi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian Yesus Ku Panggil. Yesus Ku panggil, Yesus Ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus Ku panggil, Yesus Ku panggil, Yesus Ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita naikkan pujian sekali lagi, Yesus Ku panggil. Yesus Ku panggil, Yesus Ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus Ku panggil, Yesus Ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin dan menuntun, memimpin, menuntun setiap
tidak sabar ya. Saat ini kami persilahkan untuk Bu Ai dan Pak Beni yang akan menceritakan dan membacakan firman Tuhan hari ini. Kami persilahkan untuk Bu Ai. Adik-adik, kini tiba waktunya kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu Bu Ai akan membacakan firman Tuhannya yang diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20 dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bu Ai ulangi sekali lagi ya. Diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20 dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bu Ai mulai baca ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini yang sudah dibacakan oleh Bu Oi.
Nanti cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Beni. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Bapa yang di surga, hamba-Mu sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu keberanian di mana mereka berada, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat mereka bergaul. Karena Engkau senantiasa menyertai mereka Tuhan, segala tingkah laku mereka. Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu ini anak yang patuh, anak yang taat, dan anak yang mau mendengarkan akan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhannya akan disampaikan Pak Beni. Monggo Pak Beni. Halo adik-adik, kali ini Kak Beni akan menyampaikan kisah tentang Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat yang masuk di dalam orang yang ada di Gerasa. Seperti kisah sebelumnya kita tahu Tuhan Yesus meredakan angin ribut saat menaiki perahu di Danau Galilea. Nah, setelah menyeberang dari Danau Galilea, kali ini rombongan Tuhan Yesus sudah sampai di daerah yang namanya Gerasa. Di sana ada seorang yang sedang kerasukan roh jahat. Ya, kita sebagai orang percaya meyakini bahwa ada Roh Kudus, berarti ada roh yang jahat. Kalau Roh Kudus bekerja, kita akan menjadi orang yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, menjadi anak yang setia, anak yang pemaaf, anak yang selalu mengasihi sesama. Dan kebalikannya, saat roh jahat itu masuk ke dalam tubuh seseorang, merasuki seseorang, siapa yang pernah melihat orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan roh jahat? Dia akan bertindak di luar kebiasaannya ya. Bisa ada yang makan beling itu pecahan kaca itu. Loh, orang kok bisa makan beling? Ya nanti tenggorokannya bisa berdarah, bisa luka. Ada juga yang mengaum-ngaum seperti singa. Ada juga yang merusak dan bertingkah di luar kendalinya. Nah, ini ada penduduk di Gerasa ini ada yang kerasukan. Jadi bertindak kasar. Itu tubuhnya dibelenggu, diikat dengan rantai. Rantainya bisa putus. Ayo, siapa adik-adik di sini yang bisa memutuskan rantai hanya dengan tangan kosong? Wah, Kak Beni saja tidak kuat ya. Ini dikisahkan ini penduduk di orang yang kerasukan roh jahat ini dibelenggu, rantainya diputus, diikat tidak bisa. Jadi, penduduk di sana sudah tidak bisa mengontrol dia lagi, tidak bisa diapa-apain. Terus akhirnya orang yang kerasukan roh jahat ini berkeliaran di sekitar pekuburan. Nah, begitu Tuhan Yesus dan rombongannya sampai di sana, tiba-tiba si iblis yang ada dalam tubuh orang itu langsung ketakutan. Dia sampai bilang gini, "Apa urusanmu dengan aku? Kau ya Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan sakiti aku." Loh, kok berkata gitu? Kenapa? Ternyata Tuhan Yesus sudah menegur dia terlebih dahulu. "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, roh jahat yang ada dalam tubuh orang ini sontak langsung ketakutan dan memohon, jangan dikeluarkan dari tubuh orang ini. Tuhan bertanya, "Nama kamu siapa?" Dia menjawab, "Legion." Legion itu artinya pasukan. Berarti yang ada dalam tubuh orang itu adalah roh-roh yang banyak. Jumlahnya sampai sepasukan tentara zaman dulu yang sudah meninggal. Tapi
dia berdiam di sana, membuat orang yang dirasukannya itu di luar kendali. Wah, karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, roh yang ada dalam orang ini mau dikeluarkan oleh Tuhan. Nah, terus gimana ini? Disuruh pergi tidak mau. Terus akhirnya ada sekawanan babi yang ada di bukit. Terus roh jahat itu diusir, disuruh Tuhan untuk masuk ke babi-babi yang sedang digembalakan di atas bukit. Seketika itu juga roh-roh yang ada dalam tubuh orang itu masuk ke dalam tubuh babi-babi yang sedang digembalakan itu. Lah, tubuh babi itu langsung berbuat tidak terkendali, langsung menceburkan diri ke danau. Akhirnya semua babi itu meninggal. Nah, kisah ini orang yang kerasukan tadi karena roh jahatnya sudah keluar, kembali menjadi orang yang sehat, orang yang normal seperti orang biasa. Dia nggak sadar, loh, kenapa ini saya? Terus ya akhirnya dia kembali menjadi orang yang sehat kembali, tidak ada roh jahat dalam tubuhnya. Karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan mampu mengusir hanya dengan menyuruh roh jahat yang ada dalam tubuh seseorang itu pergi. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha hebat. Apapun bisa dilakukan oleh tubuh. Bahkan roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu sendiri baru ditegur saja sudah memohon ampun, sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus sebagai manusia yang ikut menggembalakan orang yang percaya kepadanya. Nah, tentunya kita di sini adik-adik semua maupun Kak Beni pernah punya masalah ya. Entah itu masalah yang sulit, masalah pikiran, masalah fisik. Kita tidak boleh menyerah karena kita punya Tuhan yang maha bisa, maha segalanya. Wong setan roh jahat saja bisa dengan mudah ditaklukkan oleh Tuhan, apalagi cuma permasalahan kita yang mungkin terlalu mudah untuk Tuhan. Jadi kita jangan putus asa. Kalau kita menghadapi cobaan, ingat kita selalu punya Tuhan yang selalu bisa memberi jalan atas permasalahan kita, ya. Jangan takut karena kuasa Tuhan itu melebihi kuasa roh jahat. Ya, jangan takut kepada setan, jangan takut kepada roh jahat, jangan takut kepada apapun. Selama kita berada di jalan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membawa kita ke dalam penyelesaian atas permasalahan-permasalahan kita, ya. Kak Beni punya ayat Mas, ya. Nanti tolong bapak-bapak, ibu-ibu tolong mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk menghafalkan ayat Mas kita, ya. Kita ambil dari Yohanes 1 ayat 12a, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu ayat Mas kita kali ini. Yuk, kita akan tutup firman Tuhan kali ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kudus, kami mengucap syukur ya Bapa, kami memiliki Allah yang begitu hebat, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyediakan hidup bagi kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami tetap berada di jalan-Mu yang benar, dan kami terlepas dari semua cobaan-cobaan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Berkati kami, anak-anak-Mu, dan semua orang di sekitar kami ya Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tiba saatnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah ini dan juga kita akan doakan untuk persembahan hari ini. Kita mau berdoa ya, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan atas berkat-Mu di pagi yang indah ini Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita, dengan penuh gembira Tuhan. Dan kami terima kasih Bapa, kami juga sudah telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya firman itu bisa tertanam di hati kami sehingga kami dapat melakukannya. Demikian juga kami juga telah mempersembahkan persembahan kami ini Bapa, kiranya Engkau akan memberkati sehingga persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi ini, kiranya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Yesusku, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik semuanya, kita akan bertemu kembali untuk minggu depan ya. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatan, prokes ya, yaitu apa? Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan ya. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali.